Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang Islam itu besok di neraka? Apabila meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sudah bertaubat, maka insya Allah tidak akan pernah di neraka. Tapi apabila meskipun KTP-nya Islam, kalau meninggal dalam keadaan belum bertobat, istilahnya menjadi orang munafik, maka menurut Al-Quran, surah An-Nisa ayat 140, pasti di neraka. Hanya saja bedanya tidak khalidina fiha, tidak kekal selama-lamanya. Karena yang kekal selama-lamanya adalah orang yang tidak Islam. Mati dalam keadaan tidak Islam. Sedangkan orang Islam yang meninggal belum bertaubat atau orang munafik, mati dalam keadaan munafik, maka menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 di neraka sesuai dengan dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum idzam misluhum. Kalau kalian menjadi orang munafik, KTP-nya Islam, tapi selalu bersama-sama dan mendukung semua perjuangan orang kafir, maka kalian berarti di dunia bersama orang kafir, di akhirat bersama juga orang kafir. Kalau di akhirat tidak ada, yang ada cuma dua. Kalau di dunia ada tiga, ada orang yang beriman, ada orang munafik. Jadi innalladzina kafaru sawa'un alaihim andzartahum. Pertama ada orang yang beriman, hudalil muttaqin, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu orang beriman. Berikutnya innalladzina kafaru sawa'un alaihim andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, itu orang kafir. Maka ayat berikutnya sampai ayat yang belasan itu adalah berbicara tentang orang munafik. Sampai ayat yang ke-20. Mulai dari ayat wa minan nas ayat 8 sampai ayat 20. Ayat pertama sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang orang yang beriman. Ayat yang ke-6 berbicara Allah menyampaikan tentang orang kafir. Terus yang ayat 6-7 itu orang kafir. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu Allah menyampaikan tentang orang munafik. Kalau di dunia ada tiga, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Tapi kalau di akhirat tinggal dua tempatnya. Kalau nggak di surga, di neraka. Jadi orang yang beriman meninggal dalam keadaan husnul khotimah di surga tempatnya. Bagi yang dua ini, yang kafir dan yang munafik, yang kafir yang jelas meninggal dalam keadaan kafir, sedangkan yang munafik orang Islam, KTP-nya Islam, tapi munafik. Munafik itu antara luar dan hatinya tidak sama. Bahasa sekarang itu selalu mendukung perjuangannya orang kafir, maka otomatis di neraka. Innakum idam mithluhum. Karena kalian sama kalau begitu. Dunia akhirat, innallah, sungguhnya Allah, jami'u, yaitu pasti menjamak, mengumpulkan. Siapa Allah? Mengumpulkan al-munafiqin. Justru didahulukan sebutan munafikin. Karena kita tahu, kalau kita berhadapan dengan orang kafir, jelas musuh kita, hitam di atas putih. Tapi kalau bermusuhan dengan orang munafik, inilah yang menghancurkan Islam dari dalam. Coba bayangkan, sekarang itu nggak usah pakai orang kafir untuk menyerang umat Islam. Cukup cari orang munafik, orang yang KTP-nya Islam, maka dia nanti yang berusaha untuk memporak-porandakan dan melemahkan semangat Islam. Gairahnya, harga dirinya umat Islam oleh dia karena dia bagian cari dalil untuk membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan yang benar.
Innallah bahwasanya Allah jami' yaitu pasti mengumpulkan siapa Allah al-munafiqin. Jadi Allah meyakinkan yang mengumpulkan itu Allah jami' al-munafiqin kepada orang-orang munafik disatukan wal kafirin disatukan dengan orang kafir di mana orang-orang kafir dan orang munafik ini disatukan fi jahannam di dalam neraka jahanam jami'ah halis semuanya. Itu Al-Qur'an. Jadi kalau mengatakan tidak ada dalil bahwa orang Islam itu di neraka, tidak ada dalil Al-Qur'an bahwa orang Islam itu di neraka, ya silahkan saja. Ini ayat Al-Qur'an ini. Karena sekarang itu ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur, ada. Yang tidak percaya bahwa orang Islam itu bakal masuk neraka kalau nggak benar itu ada. Dalilnya karena Allah itu rahmat. Allah itu maha kasih sayang. Iya, yang dikasih sayangi itu orang yang taat. Sedangkan orang yang nggak taat itu Allah mengutuk dan melaknatnya. Coba lihat di dalam Al-Quran itu. Bagaimana kutukan Allah dan laknat Allah kepada orang yang tidak taat gitu. Itu Al-Quran semua itu. Silakan dicek. Jadi di dalam Al-Quran itu innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Al-Ahzab 57. Yang dilaknat itu siapa? Alladzina yu'dzunallaha wa rasulahu walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Orang yang tidak patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan orang yang menyakiti al-mu'minin dan al-mu'minat. Orang mukmin disakiti. Mukminin, mukminat disakiti. Wal murjifuna fil Madinah. Dan orang yang selalu mencari-cari kesalahannya umat Islam. Yang selalu membuat berita bohong tentang umat Islam. Umat Islam mau menjalankan syariah Al-Quran dan As-Sunnah dituduh radikal, Taliban. Itu yang suka menyebarkan berita hoak, buzzer ini. Itu Al-Quran surah Al-Ahzab 57, 58, 60. Mal'unin, dilaknat oleh Allah. Allah yang melaknat. Ainama thuqifu, ukhidhu, wa quttilu taqatila. Itu Al-Quran 61. Demikian juga sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila innallaha la'anal kafirin. Itu coba. Al-Ahzab 64, An-Nisa 52. Jadi yal'anuhumullah akan melaknathum kepada mereka Allah siapa Allah wa yal'anu dan akan melaknathum kepada mereka al-la'inun. Siapa mereka? Yang tukang laknat, yaitu Allah, nabinya, Allah, malaikat, nabinya, semua orang mukmin yang mengutuk perbuatan maksiat. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah ayat 159, 161. Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Bagaimana saya tidak mengutuk sesuatu yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa kamu kok melaknat orang sesama umat Islam? Ya kalau dia munafik, karena toh dia munafik dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maksudnya melaknat itu kita mengungkapkan bahwa perbuatan itu tidak baik dan itu biasanya perbuatan orang munafik dan supaya kita bisa menghindari. Jadi kita tidak bermusuhan, tapi kita mengatakan bahwa itu perbuatan terkutuk atau terlaknat. Sama ketika Allah menyampaikan tentang posisi al-kafirin, al-munafikin, mal'unin, itu tujuannya supaya kita orang yang terlaknat, terkutuk, al-kafirin segala macam, al-munafikin supaya tobat. Bukan untuk melaknat, sifatnya melaknat, bukan, tapi sifatnya untuk memberikan posisi yang sebenarnya dan supaya mereka memperbaiki dan supaya kita bisa mengambil sifat dan jarak, sikap dan jarak. Ketika disampaikan la'ana Rasulullah al-washimat wal mustawshimat. Ada yang protes.
Kenapa kamu mengutuk al-washimat wal mustaushimat, orang yang menyakiti badannya? Ya karena dia dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Itu Bukhari 5.931, 5.939. Muslim 2.125. Nanti Al-Ahzab 57 sampai 62 itu. Jadi ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Demikian kalau menurut Al-Qur'an ya, bahwa kembali lagi orang Islam yang KTP-nya Islam tapi meninggal dalam keadaan munafik, belum bertaubat, itu di dalam neraka jahanam sesuai dengan dosanya. Cuma tidak kekal selama-lamanya. An-Nisa 140. Demikian juga tentang keberadaan siksa kubur, apalagi siksa akhirat. Siksa akhirat ya maksudnya neraka kan. Emang mau siksa di mana? Kan adanya cuma neraka dan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'atsana mim marqadina. Jadi orang kafir di kuburan itu disiksa, tapi tidak seperti siksaan yang lebih dahsyat. Karena begitu dia lepas dari kuburan, di dunia aja dia udah disiksa dengan waktu ditarik ruhnya. Itu dalam ayat yang lain sering kami sampaikan. Wan nazi'at itu gharqa, wan nasyitat, wan nasyitati nashta. Itu an-nazi'at dan lain sebagainya. Lalu karena melihat siksa dunia itu lebih ringan dari siksa kubur lebih ringan dari siksa akhirat, dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami, padahal nggak pernah tidur. Karena mereka tidak akan pernah dilepaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada istirahatnya. Begitu minta liumitna dimatikan, enggak. Enggak ada istirahat buat kamu. Jadi kamu harus menikmati adab terus-menerus. Itu. Demikian juga di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Memang orang kalau meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, insya Allah tidak akan mendekat dengan neraka. Tapi bagi yang belum bertaubat, jadi yang tidak bertaubat itu pasti ke neraka. Itu Al-Quran. Di dalam surah Maryam ayat 71-72. Jadi, wa inna minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Pasti itu. Minkum. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah menyelamatkan orang yang bertakwa, yang meninggal dalam keadaan sudah bertobat. Pertanyaannya, sudah bertobat apa belum? Meninggal setelah bertobat apa belum? Itu tadi. Kalau meninggal dalam keadaan belum bertobat, nah ini. Nah kita mudah-mudahan husnubon, mudah-mudahan sudah bertobat semua. Itu harapan dari kita. Tapi kalau belum bertobat, ya jelas-jelas neraka. Itu An-Nisa ayat 140. Berikutnya, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang ittaqau, menjaga ketakwaannya, meninggal setelah bertaubat, taubatnya diterima atau tidak terlambat. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Oleh karena itu ada istilah muflis. Ada istilah juga wala yahmilunna afqalam ma'afqalihim. Itu al-ankabut. Jadi orang itu wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'afqalihim. Kita akan menanggung dosa orang lain ketika kita melakukan dosa, lalu orang lain menyebabkan karena melihat dan mencontoh kita menyebabkan orang lain juga melakukan dosa. Itu wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Al-Ankabut ayat 13. Demikian juga Al-Maidah ayat 29. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin.
Jadi innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Al-Buruj ayat 10. Demikian juga An-Nisa 85, may yashfa' syafa'atan. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Itu An-Nisa ayat 85. Orang kan tidak bisa menanggung dosa orang lain. Aslinya dosanya sendiri aja udah berat, apalagi nanggung dosa orang lain. Nggak mungkin mampu. Tapi ketika kita melakukan dosa, di dunia saja kita tidak pernah lepas. Kalau kita bergabung dan melakukan dosa dengan urusan hukum, apalagi di akhirat. Jadi memang betul, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Pada dasarnya kita tidak boleh dan tidak bisa memberikan dosa kepada orang lain. Yang bertanggung jawab harus yang melakukan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Tapi perbuatan kita dilihat. Dosa itu berhubungan dengan kita sendiri apa berhubungan dengan orang lain. Maka kalau berhubungan dengan diri sendiri, selesai untuk diri sendiri. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, maka kita harus bertanggung jawab. Tsumma yujzahul jaza'al aufa. Maka sesuai hubungannya dengan orang lain, itu harus dipertanggungjawabkan. Itu fahum mila alaih. Kalau bahasa Bukhari. Kalau tadi bahasa Al-Quran, surah An-Najm 38-39. Fahum mila alaih, kemudian dosa itu ditumpukan kepada kita. Karena kita melakukan dosa yang mengakibatkan orang lain juga melakukan dosa. Bukhari 2449, 6038, 6534, Fathul Bari juz 5, halaman 128, 129, kanan sampai kiri. Jadi pastikan kalau kita melakukan dosa tidak berimbas kepada orang lain. Tapi apa bisa? Apa bisa kita melakukan dosa tanpa dilihat Allah Subhanahu wa taala? Orang kita berada di kolong langit. Jadi yang selamat itu yang meninggal dan sudah bertaubat. Kalau belum bertaubat, wa nadzarul zalimin, membiarkan siapa Allah kepada orang-orang yang telah mendolimi dirinya dengan cara melakukan dosa, fiha di dalam neraka, jisiya, halim dalam keadaan tertelungkup, tersiksa, disiksa oleh Allah. Maryam 71-72, tertelungkup karena banyaknya dosa yang ada di pundaknya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan bertobat tidak ada pemeriksaan. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat diperiksa. Nah, orang yang diperiksa itu tidak akan pernah lepas dari adab sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi waman nukisha, adapun siapa orang nukisha yaitu diperiksa di hadapan hukum, diperiksa di KPK, biasanya tidak akan pernah ada yang lolos. Alat dua bukti. Tapi kalau mohon maaf, kalau misal suatu ketika di zaman kapan saya nggak tahu, misal suatu ketika KPK-nya sudah lemah, maka bisa saja di SP3-kan dan lain sebagainya. Waman nukisha al-hisaba. Barang siapa orang tersebut diadili, diperiksa, didatangkan kepada hisab, halaka. Maka dia nggak akan pernah selamat. Karena sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Itu Bukhari. Yang paling faham kepada Al-Quran bukan kita, tapi Nabi. Karena orang yang paling pintar di dunia, di bawah langit, di atas bumi itu Nabi Muhammad SAW. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi yang paling tahu kepada penafsiran Al-Quran itu adalah Nabi. Ini pelajaran supaya kita tidak mudah mengkultuskan seseorang dan tidak mengkultuskan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus kembali, penafsiran yang paling benar itu adalah penafsiran menurut Allah, kita bukan Allah. Lalu penafsirannya Nabi Muhammad SAW, lalu penafsiran para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, salafus saleh. Penafsiran kita ini ya terakhir kalau kita punya ijtihad. Itu. Jadi di dalam itu Bukhari 4.939. 4.939. Lalu orang yang meninggal dalam keadaan kafir,
atau munafik, itu hadis Bukhari, besok itu dihukum. Dihukum, bagaimana hukumannya? Di antaranya hukuman supaya kita bertaubat ya. Maksudnya, sebenarnya hukumannya lebih dahsyat. Mala ainur ra'at wala khatar bibal, itu yudrobu, besok dipukul bimitraqatim min hadid. Oh, besok kalau di Al-Quran tuh banyak, kepala di bawah, ketika kita tidak mau sujud tuh Al-Quran itu, kaki di atas. Dan itu kita ditaruh dalam drum, lalu di drum itu semacam ada kayu, ada tiang terbuat dari besi karena drumnya besar. Lalu kita diikat di besi di tengah drum itu, lalu drumnya ditutup, lalu dibakar. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu aqladah. Kalla layumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Itu Quran. Bagi orang yang suka mencari-cari kesalahan umat Islam, caci maki, bahkan mengeksekusi, hati-hati. Pelajari itu Al-Quran, surah Al-Lumazah itu. Jadi itu besok diantaranya dipukul dengan bimitraqatim min hadid, dengan godam dari besi, dorbatam baina udunai. Pukulan di antara kedua telinganya yang mukul malaikat, besinya dari neraka. Wah, Bukhari 1338, 1374. Fathul Bari penjelasannya juz 3 halaman 264, 265. Atau Fathul Bari juz 8 halaman 903. Demikian, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kita tidak perlu masuk atau dekat dengan api neraka. Dan kita harus husnudzon, mudah-mudahan saudara kita yang sempat tergelincir sengaja atau tidak sengaja, mudah-mudahan segera bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Mari kita semua masuk Islam dan menjadi Islam yang kafah, yang bisa melaksanakan semua syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang betul-betul sahih, mutawatir, tapi untuk mengatakan itu sahih apa tidak, bertentangan dengan Al-Quran apa tidak, itu otoriternya adalah bagi orang yang ahli ya. Allah, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, lalu para imam, para ulama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.